Bolehkah kita menjauhi teman yang kita tahu dia suka mengingkari janji, tidak menepati janji? Kalau kita sudah nasihati dia, diingatkan juga bahwa mengingkari janji termasuk sifat munafik. Kata Rasulullah SAW ya, ayatul munafik adalah tanda orang munafik ada tiga. Di antaranya wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Nasihati dia, ingatkan dia. Setelah diingatkan masih aja ngeyel, nggak peduli dan yang lainnya, tetap saja dia mengingkari janji. Maka yang seperti ini udahlah Pak, cuci tanganmu darinya. Iya. Karena kita juga takut Pak, ketularan masalahnya. Itu kan termasuk sifat-sifat kemunafikan. Iya. Bagaimana cara mengingatkan bid'ah kepada orang tua kita, Ustadz? Yang lebih baik Pak, kita dakwahi dulu orang tua dari sisi tauhidnya dulu Pak. Dari sisi apa? Tauhid. Karena yang paling wajib untuk kita ingatkan yang pertama kali apa? Tauhid dulu. Benahi tauhid dulu, akidahnya dulu. Kemudian pahamkan tentang pentingnya ngikutin Rasulullah, ngikutin sunnah. Sedikit-sedikit Pak, nggak bisa kita langsung tiba-tiba langsung bak wah susah. Karena untuk bisa menerima ini butuh kepada apa Pak? Pemahaman dulu. Kalau dia nggak paham, kasihan. Antum tiba-tiba ingkari ini bid'ah, itu bid'ah, udah ngambek. Kamu siapa? Baru ngaji kemarin udah main-main bid'ahin aja. Ya. Yang lebih baik tentu ya, sebagai seorang anak, pertama untuk meningkatkan bakti dia kepada orang tua. Yang kedua, pahamkan tentang tauhid dan jauhkan kesyirikan. Pahamkan kepada dia bahaya syirik. Setelah itu bisa dipahami dan orang tua kita juga alhamdulillah sudah mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Insya Allah ini tauhid itu sumber berbagai macam kebaikan Pak. Akan sangat mudah orang yang mentauhidkan Allah untuk menjauhi kebid'ahan. Tapi kalau dia tauhidnya masih nggak benar, masih jatuh kepada kesyirikan, masih sulit juga untuk meninggalkan apa? Kebid'ahan. Maka orang yang tauhidnya lurus, insya Allah biidznillah dia akan tinggalkan itu. Ya. Bolehkah berdebat dengan orang tua? Ya, atau cukup menasihati? Apalagi berdebat sama orang tua, jangan Pak. Iya. Sekarang sikap kamu kepada orang tuamu dengan baktimu itu perbaiki dulu deh. Iya, perbaiki dulu. Kamu bakti, jalankan ilmumu yang kamu sudah pelajari bagaimana berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Ya, sambil kemudian sedikit demi sedikit memahamkan dulu tentang masalah yang paling urgen tadi, yaitu tentang masalah tauhid. Ya, dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Jika kita berdiam diri atas kemaksiatan dengan maksud untuk menghindari perpecahan, apa ini boleh? Antum termasuk setan bisu. Ya. Teman antum berbuat maksiat, antum diam karena takut berpecah. Maka kita katakan, akhi, Allah memerintahkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW mengancam bahwa orang yang diam dari kemungkaran
padahal dia mampu untuk mengingkarinya, maka dia pun akan kena azabnya. Kena azabnya. Tapi saya takut nanti saya sama dia jadi berpecah. Ya akhi, diamnya antum dari kemungkaran itu lebih berat di mata Allah Azza wa Jalla. Enggak usah khawatir. Cuman cara menasihatinya mungkin yang baik-baik. Sampaikan kepada dia, akhi, ana cinta sama antum. Ana ingin antum masuk surga. Ana juga pengen masuk surga. Tapi ana melihat kok antum berbuat maksiat. Dan maksiat itu menjerumuskan ke neraka, akhi. Ana ingin menyelamatkan antum dari neraka. Kan kalau ngingkarinya enak gitu ya, mengucapkan kata-kata yang enak, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut, Pak. Tapi kalau antum mengingkarinya dengan mata melotot gitu kan, kemudian mengingkari sambil mencaci-caci, beleguk sia ya. Misalnya gitu, ya siapa yang mau terima? Mungkin cara mengingkarinya aja, menasihatinya dengan cara yang baik. Insya Allah kalau antum cara menasihatinya enak, asyik, dia juga nggak bakal berpecah kok. Justru kata para ulama, maksiat itu sumber perpecahan. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Rasul bersabda, "Ma tawadda itsnan, tsumma yufarraq bainahuma illa bidzambi yusibu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang tadinya saling mencintai kemudian berpecah, berpisah, kecuali akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Kalau akhi, kalau antum berteman dia karena Allah, konsekuensinya adalah meluruskan kesalahan dia. Adapun antum mendiamkan kesalahan dia, itu sebetulnya antum tidak mencintai dia karena Allah. Iya. Apakah benar ungkapan ini? Bencilah akhlaknya, jangan benci orangnya. Enggak benar. Karena yang melakukan akhlak buruk itu ya orangnya. Maka kita juga benci orangnya. Tapi sudah kita sebutkan Pak tadi, orang mukmin yang masih punya maksiat tidak boleh kita benci 100%. Dan tidak boleh kita cintai 100%. Artinya kita cintai karena keimanan dia, dan kita benci karena maksiat dia. Ya. Nah, karena kita masih mencintai dia, nah kita berpikir gimana caranya menyelamatkan dia dari maksiat. Ya. Apa sebab seseorang bisa menjadi kafir musta'man? Kan sudah disebutin tadi, kafir musta'man adalah orang kafir yang dilindungi oleh negara atau oleh seorang muslim. Jadi kalau negara mengatakan dia dilindungi, termasuk dilindungi, maka dia termasuk kafir musta'man. Semua orang kafir yang dilindungi oleh negara masuknya dalam kategori kafir musta'man. Ya. Masalah bid'ah ini adalah masalah sensitif betul. Banget Pak, sensitif banget Pak. Ya. Yang bila dibicarakan atau ditegur akan membuat perpecahan umat. Betul Pak. Sahih. Tapi kalau kita diam, berakibat bid'ah merajalela, sunnah semakin hilang. Kalau kita bicara, berakibat jadi kayak ada gesekan. Tapi kata Imam Asy-Syatibi apa? Mudarat tersebar dan merajalenya bid'ah itu lebih besar dibandingkan mudarat daripada gesekan yang muncul akibat membantah apa? Bid'ah. Maksudnya kan ada kaidah usul fikih, kalau bertemu dua mudarat, maka ambil yang paling ringan mudaratnya. Nah, sekarang kalau kita diam, antum semua diam, itu semakin menyebar, semakin merajalela. Kita diamkan. Jangan. Kita harus jelaskan.
Ya, makanya kata Imam Ahmad apa? Fa idza sakattu ana wa sakatta anta, kalau aku diam kamu diam, kapan orang bodoh tahu ini benar ini salah? Kapan? Sekarang kalau kita menjelaskan maksiat, pelaku maksiat juga ngambek, Pak. Kita menjelaskan tentang bahaya LGBT misalnya, itu orang-orang LGBT marah, Pak. Apakah hanya karena takut berpecah belah kemudian kita diam? Apa bedanya? Sama halnya dini. Apalagi bid'ah itu sangat merusak kemurnian Islam. Iya. Apakah tidak ada lembaga resmi yang memberikan pencerahan? Nah, ini masalahnya nggak ada, Pak. Iya. Nggak ada lembaga yang resmi yang memberikan pencerahan. Yang ada banyak juga yang malah kemudian membela kebid'ahan. Ya. Ini yang kita tentunya tidak inginkan, akhwal Islam. Ya, kalau misalnya itu bid'ah yang masih diperselisihkan oleh para ulama, kita juga paham kok. Kita tidak pernah mencap pelakunya sebagai ahli bid'ah. Tapi kan masalah khilafiyah, yang satu mentarjih ini bid'ah, yang satu mentarjih ini bukan bid'ah, soal-soal biasa, sama dengan masalah fikih. Apa bedanya? Masalah fikih misalnya, mazhab Syafi'i mengatakan makmum baca Al-Fatihah di belakang imam, baik sir maupun jahar. Imam Ahmad mengatakan kalau jahar diam, kalau sir baca. Abu Hanifah mengatakan jangan baca sama sekali. Dalam hal ini kita katakan apa? Silakan amalkan sesuai dengan. Tapi boleh nggak saya sampaikan pendapat saya adalah merojihkan bahwa tidak dijaharkan? Boleh, nggak masalah. Ketika misalnya ini masalah bid'ah diperselisihkan para ulama, apakah ini bid'ah atau tidak? Boleh nggak saya merojihkan bahwa ini perkara bid'ah? Boleh, sesuai dengan yang kita pandang rojih. Tapi kita tidak menghukumi lawan kita sebagai ahli bid'ah. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama juga. Beda dengan para ulama semua sepakat, ya. Ulama yang dimaksud dengan ulama di sini ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama ulama salafus saleh. Ya, salafus saleh itu generasi-generasi pertama, ya. Kalau misalnya mereka semua sepakat seluruhnya tanpa terkecuali mengatakan itu bid'ah, masa kita diem? Karena di zaman sekarang ini kan, Pak, banyak perkara-perkara yang di zaman dahulu para ulama sudah sepakat, di zaman sekarang diperselisihkan. Padahal di zaman dulu tidak ada perselisihan. Di zaman sekarang terjadi perselisihan, dianggaplah ini masalah khilafiyah. Padahal setelah kita cross check, kita gali-gali, di zaman dahulu nggak ada perselisihan. Nggak ada. Ini yang penting harus kita pahami, ya. Memang sensitif banget memang, Pak, pembahasan masalah ini, ya, Pak. Iya. Makanya saya kalau membahas masalah bid'ah itu harus detail pembahasannya, Pak. Kenapa bid'ah, sisi bid'ahnya, kaidahnya begini, supaya orang paham. Tidak semata-mata ini bid'ah, selesai, titik. Biasanya orang nggak bakalan terima, Pak. Enak aja main bid'ahin. Ente pengadilan akhirat apa? Iya. Nah, ini saudaraku sekalian, saya pernah disurati, Pak, oleh seorang kiai ke saya. Anda ini menghukumi orang neraka dan yang lain-lain. Saya kirim surat lagi, Pak Kiai yang saya hormati. Ya. Beda menghukumi neraka dengan menghukumi perkara itu bid'ah atau salah secara syariat. Karena yang saya hukumi ini hukum masalah dunia. Adapun masalah neraka itu urusan Allah, bukan urusan saya. Maka saya hukumi ini bid'ah karena berdasarkan dalil-dalil. Kalau Pak Kiai saja boleh menghukumi ini bukan bid'ah, maka saya tidak boleh untuk merojihkan bahwa itu ternyata itu bid'ah.
Ini masalah-masalah ilmiah Pak Kiai. Masalah ilmiah kita diberikan kebebasan untuk melihat mana yang paling kuat sesuai dengan ilmu hujjah, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Alhamdulillah, besoknya Pak Kiainya ngirim salam buat saya Pak. Salam buat Ustaz Badru. Kalau kiainya berilmu, insya Allah Pak paham. Tapi kalau kiainya kurang ilmunya, ya ngambek-ngambek aja isinya. Ya. Apakah 72 golongan dari 73 itu termasuk ahli bid'ah? Betul. Yang Rasulullah kabarkan bahwa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan. 1 di surga, 72 di mana? Nah, 72 ini dalam masalah akidah, bukan dalam masalah fikih ya. Adapun masalah beda madhab, ini madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, ini tidak masuk dalam 72, enggak. Tapi yang dimaksud 72 ini dalam akidah Pak. Makanya para ulama menyebutkan 72 golongan sesat ini pokoknya ada 6. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Qadariyah, Murji'ah. Nah, 6 ini kemudian terbagi-bagi lagi. Nah, penting Pak, kalau Bapak pengen tahu, pelajari firqah-firqah sesat ini Pak. Bagaimana keyakinan Khawarij, bagaimana keyakinan Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Ada pelajaran firaq namanya Pak. Saya dulu waktu kuliah ada namanya pelajaran apa? Mata kuliah namanya firaq. Firaq itu khusus mempelajari tentang firqah-firqah sesat, bagaimana munculnya, kapan, siapa pentolannya, bagaimana pemikirannya, kemudian mereka berpecah-pecah lagi kepada beberapa kelompok, siapa saja, begini. Kalau antum paham, belajar, insya Allah antum akan paham dan bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, biiznillah. Ya. Tapi para ulama semua sepakat bahwa 72 golongan ini tidak kekal di neraka bagi mereka yang wafat di atas tauhid, di atas la ilaha illallah. Iya. Mereka tidak kekal dalam neraka. Bagaimana cara berteman dengan di lingkungan yang tidak sesuai sunnah? Akhi, jadikan mereka sebagai orang-orang yang kamu niatkan untuk kamu ajak kepada kebaikan, kepada sunnah. Antum ketika udah ngaji sunnah, jangan hanya untuk diri antum sendiri. Usahakan setelah ngaji sunnah, sudah paham sunnah, ajaklah teman-temanmu satu persatu. Perkenalkan mereka tentang sunnah, tentang indahnya sunnah, tentang pentingnya kita ngikutin apa? Sunnah. Ya. Nah itu. Karena sebagian teman-teman kalau udah hijrah, udah ngaji sunnah, dah setelah itu nggak mau lagi ngajak orang. Jangan Pak. Ya. Antum melihat orang Syiah itu semangat sekali Pak berdakwah Pak, ngajak orang kepada keyakinannya tuh, wah berbagai macam cara. Masa kita juga nggak kayak mereka? Kalau mereka semangat untuk mendakwahkan kebid'ahannya, masa kita nggak semangat untuk mendakwahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan, ya. Bagaimana cara bergaul dengan tetangga yang kafir? Nah, kalau
tetangga kita orang kafir, tetap dia punya hak ketetanggaan. Apa itu? Pertama, tidak boleh mengganggu dia, tidak boleh menyakiti hatinya. Yang kedua, dia berhak untuk mendapatkan hadiah dari kamu. Kalau kamu masak, kata Rasulullah, perbanyak apa? Kuahnya. Jangan sampai tetangga kita cuma mencium wanginya doang. Kasih, walaupun dia orang kafir. Ya, kalau kamu beli kue, buah, tetangga kita lihat, kasih, harus, hatta dia orang kafir. Masalahnya dia tetangga kita, Pak. Berarti karena dia tetangga kita, dia punya hak ketetanggaan. Ya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga tanpa melihat apakah dia muslim atau apa? Kafir. Iya. Bolehkah kita mengikuti kajian yang tidak sesuai dengan sunnah? Kalau tidak sesuai dengan sunnah, apa dong? Kalau tidak sesuai dengan sunnah, buat apa kita hadiri, Pak? Ya. Karena hakikat ilmu itu adalah yang berasal dari Allah dan Rasul. Sedangkan yang tidak sesuai dengan sunnah berarti bukan ilmu, Pak. Makanya Imam Syafi'i ketika mendefinisikan ilmu, kata beliau apa? Al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah wa laysa bitamwi. Ilmu itu hakikatnya adalah yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah, dan yang dipahami oleh para sahabat. Nah, sekarang kalau ternyata majelis tersebut yang diajarkan bukan dari firman Allah, bukan juga dari sabda Rasulullah, bukan pula dari pemahaman para sahabat Rasulullah, hanya sebatas akal-akalan atau hanya sebatas apa? Murni, tidak ada dasarnya dari syariat, itu bukan majelis ilmu, Pak. Itu bukan majelis apa? Bukan majelis ilmu. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati.